kita akan kasih acuan. Jadi banyak teman-teman yang mau tanya gimana sih taunya alpukat matang, ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, alpukat matang itu cirinya sangat gampang. Kalau dia dipencet, dia tetap masuk ke dalam. Nih kan kelihatan ya. Jadi dia dipencet, dia masuk ke dalam. Jadi nggak mendal lagi. Ini tandanya udah matang dan rata. Nah, ini tanda pasti ini sudah matang. Tapi kalau dia dipencet masih mendal, itu belum matang. Jadi masih ada getir-getir, ada pahit-pahit dikit. Tapi kalau ini benar-benar udah matang plus. Oke, kita lihat seperti apa kalau alpukat sudah matang. Seperti ini. Oke, ini udah matang. Sudah matang. Oke. Nih kita coba. Sebenarnya alpukat pahit itu kenapa? Mengada pahitnya atau gimana sih? Nah, jadi kemungkinan besar faktor yang utama dia petik belum benar tua. Terus yang kedua cara treatmentnya, cara penyimpanannya. Tapi kalau dia sudah tua, sudah aman, udah lolos. Tapi yang kedua, dia kalau belum maksimal, belum matangnya belum 100%, dia ada getir-getir pahit. Tapi kalau ini benar-benar sudah tua, nih seperti ini. Mantap. Nah, jadi ini pembedanya. Jadi ini udah mateng. Jadi kalau dipencet tadi yang kita tunjukin tadi nih, ini tandanya alpukat udah mateng. Dia ke dalam, delep lah kalau bahasa itunya. Nih tandanya alpukat udah matang. Tapi kalau belum matang dia mendal, kayak bola bekel. Tapi kalau alpukat dipencet ke dalam, nah ini udah matang. Jadi idealnya biasanya kalau kita setelah beli itu berapa lama sih? 3 hari mulai matang. 3 hari Mulai matang. Jadi contoh ada 6 butir. Nah ada minimal 1 sampai 2 sudah ada mulai. Sudah mulai. Tapi yang penting rajin lihat aja tiap sore. Oh gitu. Jangan tiap hari lihatnya. Taruh aja di ruang makan, meja makan, taruh di suhu ruang. Jadi tiap sore aja, jangan pagi dilihat, sore jangan dek lagi, cukup sekali. Nah, kalau misalkan kan berapa hari alpukat tuh berapa hari paling ketahuan ini nggak akan bisa matang, kan ada kayak gitu nggak? Biasanya itu faktor 1, dia belum benar-benar tua. Minimal kalau standar kita kan minimal 6 bulan. Minimal, lebih lama lebih baik, 6 bulan setengah, 7 bulan itu bisa dikatakan 90% ke atas benar-benar berhasil matangnya. Kebanyakan di luaran sana yang teman-teman belum paham, itu masih di bawah 6 bulan dipetik. 1 faktornya harga. Terkadang petani-petani atau teman-teman kita daerah masih terpancing dengan harga. Saat harga naik, masih mudah disikat. Karena dia orientasinya bisnis. Nah, tapi kalau kita benar-benar kita bicara kualitas. Kita bukan bicara kuantitas, kualitas. Makanya sampai hari ini pun barang sangat-sangat terbatas. Paling maksimal seminggu 30 kilo. Biasanya kita bisa seminggu itu 3 kali 1 ton. Jadi seminggu biasanya bisa 3 ton. Tapi lantaran sekarang memang lagi kritis, alpukat yang lagi langka, tapi bersyukur kita masih dapat seminggu 30 kilo. Ini mitos tentang alpukat nih, biar matang kadang ditaruh di beras, ada yang ditusuk atasnya pakai tisu apa-apa. Itu menurut lu gimana sebagai orang yang udah lama megang alpukat? Jadi gini, kalau ditaruh di beras, tutup tisu itu hanya treatment, hanya caranya. Tapi kata kunci utama, kalau benar-benar tua petiknya, minimal 6 bulan atau 6 bulan setengah, bahkan 7 bulan, kemungkinan kita nggak perlu treatment seperti itu bisa. Nah, nanti kamu akan buktikan sendiri alpukat yang kita dari durian traveler ini, nanti dia 3 hari sebagian udah mulai matang. Faktornya petik tua, Om. Gitu. Kalaupun masalah taruh di beras, taruh tisu itu hanya teknis aja. Kalau dia nggak petik tua, mau taruh beras, mau pakai tisu, ya kemungkinan 50-50 mau berhasil untuk matangnya. Oke, siap. Satu lagi, terakhir. Sebenarnya kualitas alpukat di kita bagaimana? Kenapa sih alpukat kita kualitasnya sering banget merosot turun gitu? Banyak sekali yang dibuang-buang sama, seperti apa? Jadi gini, jadi memang kalau bicara kualitas alpukat, banyak teman-teman yang tanya ke kita, alpukat mana yang terbaik di Indonesia? Nah, kalau saya boleh bilang,
tiap daerah punya keunggulan masing-masing. Jadi saya belum bisa mengatakan contoh di Pulau Sumatera paling bagus, di sini kurang bagus, ini kurang tidak. Karena di Pulau Sumatera ada yang bagus, tapi ada juga yang nggak bagus. Begitu juga di Indonesia bagian tengah, di Jawa khususnya. Ada yang bagus, tapi ada juga yang kurang bagus. Begitu juga di Indonesia Timur, NTT dan sekitarnya. Itu memang ada yang bagus, tapi juga ada yang kurang bagus. Kembali lagi satu, pemeliharaannya, perawatannya, sama petiknya. Nah, makanya bagi teman-teman, ayo sama-sama kita jaga kualitas alpukat kita dari perawatannya sama pemetikannya. Kata kuncinya dua itu. Ke depan kita alpukat kita harusnya seperti apa, Bro? Kalau harapan kami dan teman-teman di daerah, Indonesia harus punya benar-benar alpukat yang berkualitas. Kalau varian saya yakin banyak. Masing-masing daerah punya brand, punya nama dan jenis masing-masing. Tapi kata kuncinya kita berharap punya alpukat yang berkualitas masing-masing daerah nggak masalah. Tapi yang benar-benar bisa nikmatin. Bisa nikmatin dalam artian memang benar-benar petik tua. Minimal 6 bulan, syukur bisa 7 bulan dengan perawatan yang maksimal. Oke, good. Thank you.